Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits. Di kesempatan kali ini analisa harian kita pada hari ini. Tapi rekan trader semuanya, karena berhubung dan bersambung, pasar lagi tutup karena Natal. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tema yang luar biasa, tema yang menarik, tema tentang masa depan. Kenapa saya bilang tema tentang masa depan? Karena rekan trader, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sedikit analisa tentang bagaimana prediksi dan prospek emas tahun 2023. Sangat luar biasa. Kenapa saya akan mencoba hal ini? Karena sangat luar biasa. Saya akan mencoba hal ini karena saya merasa bahwa tahun depan ada pergerakan emas yang sangat luar biasa akan terjadi. Ada kemungkinan naik dan ada kemungkinan akan terjadi penurunan juga. Semua faktor tergantung dari pergerakan emas yang terjadi. Oleh karena itu kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya rekan trader, saya akan membawakan sedikit masukan dulu buat rekan trader semuanya, bahwa harap diperhatikan rekan trader bahwa pada kesempatan kali ini, hari ini, pasar tidak untuk saat ini pasar lagi istirahat ya. Dan ini ada sedikit informasi buat rekan trader semuanya bahwa tanggal 26 Desember semua instrumen tutup kecuali cryptocurrency Nanti tanggal 27 rekan trader bisa dilihat di sini ada informasi-informasinya. Nanti saya memberikan informasi di lembaran chatting kita. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa ada informasi-informasi terkini yang terjadi Nah, dan nanti untuk lebih spesialnya lagi, rekan trader bisa lihat dari informasi tersebut di analisa mingguan kita pada kemarin. Saya telah membawakan analisa mingguan kita, nanti rekan trader bisa lihat di video di YouTube. Silakan rekan trader lihat di sana prediksi mingguan saya serta analisa-analisa yang terjadi selama 1 minggu. Karena yang paling penting nanti hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis, karena hari Jumat pasar udah mulai tutup karena menjelang tahun baru. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama, mari kita coba mulai aja dengan analisa kita tentang bagaimana prediksi dan prospek emas tahun 2023 Ini saya akan membawakan, harap rekan trader rekan trader menganalisa juga, melihat juga semua data-data. Ini seperti saya lagi memberikan kuliah singkat ini Ini level yang diberikan ini benar-benar level doktor ini. Level master, level doktor, level S1 ke atas. Tahunya level tinggi lah. Karena ini bukan cuman buy sell tapi bagaimana kita memprediksikan emas berdasarkan data-data yang ada. Jadi kita bukan kosong-kosong, kalian kita bilangnya, tapi ini berdasarkan data yang melandasi ini semuanya. Oke rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimanakah pergerakan emas dari tahun yang sedang berjalan. Rekan trader bisa lihat emas dari tahun 2020, 2021, 2022. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana di tahun 2020 emas ini dia naik sampai sempat menyentuh Dia sempat menyentuh 2068 tapi turun lagi di posisi sekitar 1979. Dia turun sampai akhirnya masuk ke tahun 2021. Rekan trader bisa lihat bagaimana di tahun 2021 pergerakan emas itu dia cuma berlangsung di antara 1700 sampai dengan 1916. Sempat dia turun dan masuk di tahun Desember 2021 dia agak sedikit mengalami peningkatan dan dia ditutup sekitaran 1825. Nah, bagaimanakah
gold tahun 2022, rekan trader bisa lihat dimulai dengan ya kesimpang siuran harga pergerakan gold ya. Rekan trader bisa lihat sini, saya besarin dulu ya. Pada bulan Januari dia turun sampai 1970 berapa ini? 1789. Tapi apa yang terjadi rekan trader? Masuk ke bulan Februari dan dimulai dengan ya ekspansi pergerakan peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Bagaimana rekan trader bisa lihat pergerakan emas ini, dia naik sampai menyentuh level 2068, nilai yang paling tertinggi dalam sejarah pergerakan emas selama ini ya. Dan dia kemudian dia turun, rekan trader bisa lihat dia turun di sekitar 1935 ya, walaupun dia sempat menyentuh 2068 dan dia turun ke 1936. Rekan trader bisa lihat pergerakan emas sangat-sangat fluktuatif dan mencapai nilai tertinggi ya. Rekan trader bisa lihat tahun 2022 dia ragu-ragu pada bulan Januari terakhir ya. Dia masuk, dia berada sekitaran 1800 dan menjelang Februari rekan trader lihat dia sempat naik ya. Dia sempat naik sampai ke 2000 lebih nih ya. Dia sempat naik ke 2000 ya Februari ya, 1971 ya. Masuk ke level ke 2000-an. Rekan trader bisa lihat di bulan Februari, Maret dia menyentuh level tertinggi 2067. Ya, rekan trader lihat. Rekan trader lihat bahwa bagaimana setelah itu pergerakan emas ini dia turun sampai pada bulan Oktober dia menyentuh level 1614. Ya. Rekan trader lihat bahwa emas ya dia walaupun dia naik sebesar 80% ya, sekitar 8% pada bulan November ini, setelah dia turun ke 1614 menyentuh ya di tengah kisaran itu, tapi emas akhirnya pada bulan Desember ini dia sempat menyentuh level seputaran 1800-an ya. Ini harap diperhatikan. Dari bulan Februari, bulan Maret 2000 dia turun ke 1600, dia naik lagi ke 1800. Jadi kalau kita lihat, ini bisa menandakan bahwa pengaruh emas pada tahun 2023 nanti, yang tinggal beberapa hari lagi, ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah pertama, sikap dan kebijakan moneter ya rekan trader ya. Yang pertama rekan trader bisa lihat bahwa sikap dan kebijakan moneter dari The Fed. Itu faktor yang pertama ya. Jadi untuk faktor ini rekan trader bisa lihat bahwa emas akan berpengaruh tahun 2023 karena pertama sikap dan kebijakan moneter dari The Fed, dan kedua bagaimana pergerakan perekonomian Cina. Karena kita tahu Cina adalah pengguna emas terbesar di dunia. Nah, ini harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa kalau kita lihat rekan trader, inilah yang menjadi landasan kenapa harga emas untuk tahun 2023 nanti ada sedikit harapan mengalami kenaikan, tapi setelah itu kemungkinan besar juga akan mengalami penurunan. Ya, kalau rekan trader lihat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dari harga pergerakan emas itu, salah satunya kalau rekan trader bisa lihat di sini adalah bagaimana data indeks harga konsumen yang terjadi. Ya, rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pengaruh dari The Fed terhadap harga pergerakan emas. Rekan trader bisa lihat bahwa di sini ini adalah data dari data indeks ya rekan trader ya.
Ini adalah data dari indeks harga konsumen Amerika. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat di sini bahwa rekan trader, walaupun tensi geopolitik yang sangat tinggi, The Fed kalau kita lihat dia terus menaikkan tingkat suku bunga kebijakannya, ya, dari 25 basic point menuju ke 50 basic point, ya. Setelah dia mempertahankan hal tersebut sehingga memaksakan gold ini untuk mengoreksi kembali. Rekan trader bisa lihat bagaimana bulan April ya, dia naik, Februari dia naik, sampai naik terus. Ya, setelah itu rekan trader lihat bagaimana terjadi koreksi terhadap indeks harga konsumen yang terjadi. Ya, nah rekan trader bisa lihat di sini. Selanjutnya rekan trader, dari data ini rekan trader bisa lihat bagaimana suku bunga kebijakan The Fed. Rekan trader lihat di sini bagaimana kenaikan tingkat suku bunga kebijakan The Fed, ya, di mana dia melakukan kenaikan ya sebesar 50 BP kemarin ya, setelah dia memiliki kenaikannya sebesar 75 BP. Nah, ini rekan trader bisa lihat ya suku bunganya, tingkat suku bunganya dari bulan April ya, bagaimana kenaikan 75 naik terus, semakin terus naik. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi pergerakan emas ke depan. Kita udah bisa tahu bahwa harga pergerakan emas ya sudah sangat tentu tergantung dari bagaimana pergerakan dari dolar Amerika. Dolar Amerika sangat berpengaruh terhadap kebijakan The Fed, di mana kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed akhirnya bisa melakukan penekanan terhadap gold. Oleh karena itu, kalau rekan trader lihat di sini bagaimana kenaikan tingkat suku bunga yang terus dilakukan seiring dengan resesi yang terjadi di Amerika, sehingga rekan trader bisa melihat bahwa kita balik lagi ke data di sini ya. Rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana gold setelah bulan Maret dia mengalami penurunan. Penurunan ini, penurunan yang terjadi ini saya tarik dari sini dulu ya. Penurunan yang terjadi ini sudah sangat tentu diakibatkan karena kenaikan tingkat suku bunga, sehingga membuat indeks dolar Amerika mengalami kenaikan dan memberikan implikasi yang sangat luar biasa terhadap penurunan yang terjadi terhadap gold. Ya, rekan trader lihat di sini. Mari kita bahas satu persatu. Nah, setelah itu rekan trader kita lihat ya, pengetatan agresif dari The Fed obligasi Amerika ini yang membuat bagaimana gold ini dia mengalami penurunan. Ya. Nah, selama periode pengetatan tersebut ya, kita bisa lihat bahwa obligasi Amerika ini dia terus naik tajam sehingga emas ya sebagai aset yang berimbal lebih rendah ya tetap berkorelasi dengan obligasi yang dikeluarkan oleh Amerika. Rekan trader bisa lihat ya bagaimana korelasi yang terjadi akibat imbas obligasi yang dinaikkan, tingkat suku bunga yang terus dinaikkan, sehingga membuat bagaimana gold ini turun. Diakibat karena resesi yang terjadi. Mau tidak mau The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga. Akibat kenaikan tingkat suku bunga artinya gold mengalami pelemahan yang sangat-sangat signifikan. Dan sekarang rekan trader lihat, dimulai pada bulan November. Rekan trader kalau ingat pada bulan November, The Fed, Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga diperlambat ya, kenaikan tingkat suku bunga diperlambat sehingga rekan trader bisa lihat kenaikan tingkat suku bunga diperlambat sudah saatnya mencapai nilai yang paling tertinggi, sehingga ada wacana bahwa kenaikan tingkat suku bunga perlahan namun pasti sedikit direnggangkan. Apa yang terjadi? Sudah barang tentu ya, dolar Amerika mengalami pelemahan. Sehingga rekan trader lihat di bulan November dan bulan Desember bagaimana emas ini dia kembali lagi naik ke atas. Ini saya ceritain ini dari sisi The Fed ya. Rekan trader lihat pada bulan kemarin kenaikan cuman tingkat suku bunganya memang kemarin sempat 75 BP, tapi yang bulan ini yang dikeluarkan kemarin pada minggu kedua kalau nggak salah tanggal 14. Kenaikan tingkat suku bunga hanya sebesar 50 BP.
ya. Walaupun dibilang hawkish, tapi kecenderungan dovish masih tetap ada, ya. Nah, sehingga rekan trader bisa lihat bagaimana emas dia kembali lagi mengalami kenaikan. Dan dia sempat menyentuh level 1800 rekan trader. Dia sempat menyentuh level 1800 rekan trader, ya. Nah, ini rekan trader bisa lihat ya. Mulai bulan Desember dia sempat menyentuh 1800. Ini yang menjadi alasan kenapa emas kembali lagi naik, ya. Tapi rekan trader, bukan ini saja yang menjadi alasan kenapa emas naik, ya. Alasan berikutnya adalah kebijakan nol COVID pada Cina. Cina ini sangat luar biasa karena Cina adalah salah satu pengguna emas, pemakai emas terbesar di dunia. Rekan trader lihat. Kita bisa lihat di sini rekan trader bahwa kekuatan dolar di sini berbasis luas sehingga membebani permintaan emas. Kita sudah sangat tahu ya, karena logam mulia ini akan lebih mahal ya rekan trader. Ya, rekan trader akan lebih mahal ya. Nah, oke. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa emas sebagai sebuah logam orang bilang safe haven, dia sangat berpengaruh terhadap pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Kebijakan China berpegang pada kebijakan nol COVID membebani peningkatan yang terjadi terhadap emas. Ya, kita udah tahu bahwa sekarang China setelah kasus COVID di Eropa, Amerika sudah mulai menurun, China malahan mengalami kenaikan. Ya, dengan kebijakan nol COVID ya yang dilakukan oleh pemerintah Cina, isolasi yang dilakukan sehingga dia memperkuat bagaimana emas ini dia mengalami kenaikan lagi. Emas ini mengalami kenaikan lagi. Makanya salah satu faktor yang paling utama juga adalah bagaimana kebijakan yang terjadi di Cina, ya. Sekarang Cina COVID-nya luar biasa naik tinggi banget. Pengetatan yang terjadi, ya, isolasi yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah Xi Jinping membuat harga emas kembali naik lagi. Nah, setelah itu rekan trader, kalau rekan trader lihat di sini ya, saya membagikan sedikit data-data buat rekan trader semuanya. Saya membagikan sedikit data-data buat rekan trader semuanya bagaimanakah prospek tahun 2023 nanti, Mas ya. Nah, untuk prospek tahun 2023 pertama, kita bisa lihat di sini bagaimana kebijakan yang terjadi dari The Fed, ya. Kalau kita lihat di sini ini ada datanya, saya mau kasih sedikit data dulu buat rekan trader. Ini kita berbicara tentang data ya. Target dan probabilitas ya tahun 2023. Rekan trader bisa lihat dari data yang saya coba berikan di sini. Kita bisa lihat bahwa pada tanggal 19 Desember kemarin ya, FedWatch CME Group ya menunjukkan bahwa pasar menilai probabilitas sebesar 53%. The Fed memilih menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 BP pada bulan Februari atau bulan Maret nanti. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada bulan Februari atau bulan Maret kemungkinan besar The Fed itu akan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 BP. Nah, ini harap diperhatikan ya. Jika itu terjadi, ya anggaplah bulan Februari dan bulan Maret kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP ya, karena kemarin kan 50, jadi kemungkinan berikutnya sekitar 25 ya. Nah, jika itu terjadi maka suku bunga kebijakan rate akan menjadi 4,75 sampai 5%. Dia sedikit di bawah proyeksi ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kemarin Jerome Powell mengakui bahwa tingkat suku bunga tertinggi bisa turun. Ya. Nah, ini dia datanya. Ini kebijakan datanya. Rekan trader bisa lihat bahwa pertemuan kemarin Jerome Powell mengatakan bahwa tingkat suku bunga tertinggi bisa turun jika data inflasi terus melemah. Nah, tingkat suku bunga menurun jika data inflasi melemah ya, karena kalau di saat ya logika aja. Di saat inflasi tinggi, ya tingkat suku bunganya akan dinaikin lagi supaya dia bisa menjadi turun. Nah, kemungkinan besar apabila tingkat suku bunga ini akan turun apabila inflasinya melemah.
Ya, oleh karena itu Jeremy Powell mencatat bahwa mereka akan memperkirakan sekitar tahun 2023 ini ya menambahkan inflasi di sektor non pertanian dan perumahan ya. Inilah yang menjadi pemikiran kenapa The Powell mengklarifikasikan bahwa ya pasar tenaga kerja masih sangat tinggi nilai inflasinya, sehingga The Fed dalam hal ini tidak berpikir untuk memangkas tingkat suku bunga pada kebijakan tahun 2023. Tidak memangkas kebijakan tingkat suku bunga pada tahun 2023. Walaupun secara prediksi dibilang 25 sampai ya akan sampai kenaikannya 25, tapi The Fed bilang bahwa tidak akan memangkas. Apabila tidak akan memangkas, artinya kenaikan dolar masih akan terus naik, sehingga bisa membuat gold ini mengalami pelemahan ya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah, dan kalau kita lihat rekan trader, kalau kita lihat dari sini secara teknikal pun juga kita bisa lihat bahwa kemungkinan ini dia data ini kita akan lihat aja secara teknikal. Dia akan naik. Dia terus akan naik ya. Ya. Data secara teknikal pun juga indikator menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan dia akan naik terus. Ya, oleh karena itu saya bilang bahwa saya memprediksikan bahwa dia ini akan naik itu sampai ke 1975. Itu prediksi saya ya. Prediksi saya. Sampai 1975, dan apabila terjadi penurunan, saya memprediksikan bahwa dia turun itu sampai nilai paling terendah di sekitaran 1462 untuk tahun 2023. Walaupun ada faktor-faktor yang lain, faktor eksternal, misalnya kita nggak tahu apakah nanti peperangan yang Ukraina Rusia ini akan berlanjut terus. Kita tidak tahu rekan trader ya. Tapi tetap saya mengambil suatu analisa bahwa kebijakan yang akan terjadi, kenaikan yang akan terjadi, tertingginya emas tahun 2023 itu di sekitaran 1975, atau paling maksimal dia bisa sampai ke 2000-an ya, masih bisa. Tapi setelah itu dia akan mengalami penurunan, dan penurunan yang paling masuk dalam logika itu menurut saya dia bisa turun sampai ke 1462. Itu yang paling rendah sekali rekan trader. Sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Artinya dia juga tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 2000. Tapi apabila terjadi kenaikan, dia mempunyai kemampuan sampai 2000 kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa. Misalnya peperangan terus berlanjut, atau mungkin ada bom-bom atom. Nah, oke, dia bisa sampai ke 2000. Tapi kalau tidak ada, artinya kemungkinan besar dia akan turun. Nah, ini yang ingin saya prediksikan buat rekan trader ya. Nah, selain itu juga faktor-faktor ekonomi yang terjadi di China. Faktor ekonomi yang terjadi di China juga merupakan salah satu dasar yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat rekan trader, ini data ada lagi. Saya akan memberikan sebuah data di sini bahwa data ini adalah global open interest dari emas. Rekan trader bisa lihat bahwa dari data sini kita bisa lihat bahwa emas ya, open interest emas itu akan naik di sekitaran, kalau kita lihat di sini ya, emas itu bursa berjangka emas itu dia akan naik ya. Dia kalau kita lihat ya, kita tahu dia akan naik itu sekitar bulan Maret ya. Kita lihat di sini, dan memang Maret naik ya karena peperangan. Ya, dia menyusut itu sekitar bulan Oktober. Dan dia menyusut sekitar bulan Oktober. Namun tren turun yang terjadi, kita bisa lihat ya, tren turun yang terjadi ya dianggap pelaku pasar itu ya sebagai hal yang wajar, karena faktor eksternal yang terjadi ya, kebijakan fundamental yang terjadi, sehingga tren penurunan itu sangat mudah dan sangat bisa terjadi ya. Nah, dan kita bisa lihat di sini rekan trader, kalau kita lihat bagaimana arahnya emas dengan dolar Amerika. Rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa ini ya, kalau rekan trader lihat di sini, nilai yang paling tertinggi perbandingan antara emas dengan dolar Amerika, rekan trader bisa lihat paling tertingginya itu di bulan Maret ya. Dan kita lihat trennya yang terjadi, sekarang dia berada di level terbawah.
Tapi kalau rekan trader lihat di sini bahwa sekarang setelah dia masuk bulan Desember, kecenderungannya ini agak sedikit mengalami kenaikan. Nah, kecenderungan ini mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kalau rekan trader lihat bagaimana emas dan dolar ini ada keterikatan, rekan trader bisa lihat ya, mulai bulan November dan Desember dia mengalami kenaikan, trennya mengalami kenaikan. Ini sama seperti yang terjadi di data kita di sini, ya, MetaTrader. November Desember mengalami kenaikan. Artinya kecenderungan pada awal tahun dia ini masih bisa mengalami kenaikan, rekan trader. Dia masih bisa mengalami kenaikan, ya. Dia masih bisa mengalami kenaikan. Oleh karena itu, masuk bulan Januari tidak tertutup kemungkinan gold ini masih punya peluang besar untuk mengalami kenaikan, ya. Nah, dan kalau kita lihat data berikutnya, rekan trader bisa lihat, nah, bagaimanakah produksi emas yang terjadi? Rekan trader bisa lihat bagaimana ini data produksi emas dari tahun 1977 sampai 2021. Saya sangat bangga luar biasa di sini karena di sini ada data produksi emas dari Indonesia. Rekan trader bisa lihat, produksi emas yang paling besar itu Rusia, berikutnya Cina, nomor 3 terbesar itu Indonesia, ya. Negara, kalau rekan trader lihat nih, Afrika Selatan mengalami penurunan, rekan trader. Tahun 77 itu mereka produksi itu besar, tapi seiring perjalanan waktu mengalami penurunan yang sangat-sangat luar biasa. Cerita kasarnya, emas di Afrika Selatan udah habis. Bagaimana Indonesia? Rekan trader lihat, Indonesia di tahun 97 dia taruhlah sekitar 25 ya. 25 juta ton ya. Nah, 25 juta ton. Dia sempat naik dan puncak tertingginya itu di tahun 1999. Ya, 1999 setelah resesi ekonomi. Rekan trader lihat, Indonesia yang warna biru tua ya, hijau tua. Nah, ini dia. Setelah itu mengalami penurunan. Secara garis besar hampir semua sama semua ya. Pergerakan Cina dan lain-lain, cuman Cina, Rusia dan lain-lain ya. Indonesia sebagai negara ketiga penghasil emas di dunia. Dan trader lihat ya bagaimana Indonesia di sini ya. Sampai terakhir tahun 2021 taruhlah sekitar 25.000 ya. Taruhlah sekitar 25 juta ya. Nah, rekan trader bisa lihat di sini. Nah ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di negara-negara ini hanya Indonesia dan Peru termasuk salah satu negara, dan Afrika Selatan, tapi Afrika Selatan kita coret. Indonesia, Peru yang termasuk negara-negara gimana gitu ya. Nah, dengan kekuatan emas, penghasil emas yang luar biasa ini, Rusia kaya, Cina kaya, Australia kaya, Amerika kaya, Kanada kaya. Permasalahannya, kenapa Indonesia tidak kaya? Ini dia rekan trader. Peru dan Indonesia kenapa biasa-biasa aja dengan emas yang sangat luar biasa yang dihasilkan, ya sudah barang tentu kalau emas cuma ada satu di Tembagapura, ya, Freeport, ya. Indonesia pun juga dengan hasil gold mining production. Bagaimana Indonesia ini nilainya sangat besar daripada Amerika, rekan trader, memproduksi emas lebih besar dari Amerika, tapi kenapa semua emas itu bisa lari ke Amerika semua? Kalau Rusia sama Cina jangan dibilang, mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa. Indonesia nomor 3, tapi kenapa negara-negara ini cuman Indonesia dengan Peru yang paling, ya cerita kasar paling miskin lah. Cerita kasar yang paling miskin. Mari kita lihat data-datanya. Dari sini kita bisa lihat ke depan bagaimana sebenarnya Indonesia juga punya peluang pemain besar dalam dunia emas dunia. Kita lihat dari data statistik. Data statistik tidak pernah mengecewakan, data statistik selalu pasti. Tapi kita lihat di sini bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang memproduksi emas nomor 3 terbesar di dunia. Data membuktikan, ya. Data membuktikan. Nah, tapi
Indonesia termasuk negara yang tidak terlalu besar di sini jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti kayak begitu? Nah, kalau itu jangan tanya saya, rekan trader ya. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa rekan trader masih ada potensi kenaikan yang kuat pada tahun 2023. Tetapi terdapat risiko penurunan yang cukup besar. Dan kita bisa lihat di sini di MetaTrader juga saya juga udah bilang di MetaTrader ya, masih ada peningkatan yang kuat dan saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik ini ke 1975 yang paling tertinggi, atau ya taruhlah sampai ke 1900-an lah, 1900-an masih bisa naik. Emas masih bisa naik sampai 1900-an. Walaupun sekarang udah 1800, tapi emas masih bisa naik sampai 1900-an. Dan setelah itu dia akan mengalami penurunan. Dan penurunan dia itu paling terendah adalah di 1400-an, dan memang tendensinya sudah seperti kayak gitu rekan trader ya. Tendensinya sudah seperti kayak gitu. Oleh karena itu saya langsung aja memberikan sebuah masukan gambaran bahwa saya memprediksikan emas ini, ini nggak bisa ya, sorry, ini salah. Saya memprediksikan bahwa emas ini dia akan bergerak, nah taruhlah di sekitaran sini 1975 atau 1900-an sampai 1400-an, 1462. Jadi saya lebih bisa bilang bahwa dia tuh 1600-an lah menurut saya. 1600-an ini, 1600-an sampai 1900-an adalah harga yang terjadi untuk emas tahun 2023. Kita tutup meja. Saya mensahkan. Oh, udah kayak ini aja ya. Oke rekan trader. Demikianlah ini analisa prediksi emas tahun 2023. Saya mengambil ini berdasarkan data-data tahun 2000 sebelumnya, 2020, 2021, 2022, dan kita memprediksikan 2023. Emas 2023 masih bisa naik ya. Dia tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 1900-an atau 2000-an. Tapi untuk mencapai 2000 kecuali ada perang lagi. Kalau ada bom dan bom atau peperangan, oke. Tapi kecenderungan emas itu memiliki kecenderungan mengalami pelemahan. Oleh karena itu saya bilang dari 1600-an sampai 1900-an adalah range pergerakan emas selama tahun 2023. Oke rekan trader, demikianlah analisa prediksi saya emas tahun 2023. Saya berharap semoga ini bisa menjadi pegangan buat kita semuanya. Ini adalah analisa, ini adalah suatu prediksi, tapi pergerakan pasar 1 detik pun kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, kembali lagi tetap beranalisa, karena kekuatan kita hanya ada di analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.